Tempat soal di sini dari soal harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris Rp18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris, harga 2 buah buku dan 5 penggaris adalah. Oke, di sini diketahui 3 buah buku dan 2 buah penggaris nilainya adalah 18.000. Oke, berarti di sini kita tulis 3 buku ditambah 2 penggaris itu 18.000 ya. Oke. Lalu lanjut, di mana di sini disebut jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Oke, berarti buku itu harganya Rp1.000 lebih mahal daripada penggaris. Oke. Nah, terus di sini kan udah ketahuan nih, B-nya berapa nih? B-nya udah ketahuan kan? Nah, kita tinggal masukin aja. Kita tulis lagi ya. 3B tambah 2P sama dengan 18.000. Nah, B-nya kita masukin ke sini. Di mana 3, B-nya kan sama dengan ini ya. 1000 tambah P. Berarti ini B-nya diganti 1000 ditambah P ditambah 2P sama dengan 18.000. Oke. Nah, di sini ini dikali pelangi, ini kali ini. 3 kali 1000 berarti adalah 3000. 3 kali P berarti ditambah 3P ditambah 2P sama dengan 18.000. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, berarti ini tambah nih, karena sama-sama P kan. Berarti ini adalah 3000 ditambah 5P sama dengan 18.000. Oke. Nah, lalu lanjut ini ke sini. Berarti jadinya minus ya. Nah, berarti sisa di kiri itu tinggal 5P doang kan. Berarti ini adalah 5P sama dengan 18.000 dikurang 3.000. Oke, berarti 5P sama dengan 18 kurang 3.000 berarti 15.000 ya. 15.000 berarti P ini pindah ke sini ya. Berarti sama dengan 15.000 dibagi 5. 15.000 dibagi 5 berapa? Berarti P sama dengan 3.000 ya. 3.000. Nah, P-nya udah ketemu nih 3.000. Nah, kita lihat lagi di sini. 2 buah buku dan 5 penggaris. Berarti 2 buah buku ditambah 5 penggaris. Oke. Nah, di sini oh ya, kita belum nyari harga buku dulu ya. Berarti kita di sini aja. Harga buku adalah 1000 tambah harga pensil adalah 3000. Berarti harga bukunya berapa? Harga bukunya adalah 4000. Oke. Harga bukunya 4000 berarti di sini adalah 2 kali 4000 ditambah 5 dikali 3000. Harga pensilnya kan 3000. Nah, berarti ini adalah 8.000 ditambah 15.000 ya. Nah, berarti ini adalah 23.000. Nah, total yang dibayarin adalah 23.000. Berarti jawabannya yang B. Dari soal, perhatikan gambar berikut. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 adalah. Oke, pertama-tama kita perhatiin syarat yang pertama dulu, di mana X plus Y kurang dari sama dengan 4. Oke, ini kita rubah dulu ya. Jadi X plus Y sama dengan 4. Nah, gimana caranya? Kita cari titiknya. X, Y. Oke, nah kita misalin ketika X-nya 0. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 ya. 4. Oke, sebenarnya udah ketahuan sih yang ini ya, berarti ya. Nih. Oke. Nah, kita buktiin aja ya. Nah, terus kita buktiin di Y sama dengan 0. Berarti ini adalah X plus 0 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 ya. Berarti sama ya. Bener ya. Nah, terus habis itu kita bahas ke
X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Ya, di sini X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Berarti kita jadiin dulu X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kita misalin XY ketika X-nya 0, berarti X sama dengan 0, berarti ini adalah 0 tambah 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6 per 3. Y-nya sama dengan 2, berarti di sini 2. Oh, berarti udah ketahuan deh yang ini ya. Oke. Nah, terus kita buktiin aja deh. Lagi tanggung ya. Misalnya kita Y-nya di 0 gantian. Y sama dengan 0 berarti X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Ini coret berarti X sama dengan 6. Oke, berarti bener ya titiknya. Oke, untuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu nggak usah. Oke. Nah, yang pertama kita perhatiin di balik lagi ya, di X plus Y kurang dari sama dengan 4. Oke. Nah, kita uji titik nih. Uji titik di 0,0 di mana X, Y. Oke. Jadi X-nya kita misalin 0, Y-nya juga misalin 0. Berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, pernyataan ini betul apa salah? Nah, pernyataan ini adalah betul. Oke. Nah, ini kan tadi kan di sini ya, yang ini ya, garisnya ya. Nah, karena pernyataannya betul dan titik 0,0 di sini, maka arahnya adalah ke sini. Oke? Nah, tapi kita kan nanti bingung ya. Berarti aku anggap kita itu akan arsir yang salah. Oke, jadi kan seharusnya arsirannya nih ke arah sini nih. Nah, kita arsir arah kebalikannya. Biar apa? Biar nanti daerah hasilnya itu kosong. Oke, jadi kayak gini. Berarti yang seharusnya kita arsir ke dalam gini, kita arsir ke luar. Nah, sebelah sini ya. Oke. Nih. Oke. Nah, terus habis itu kita perhatiin yang X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Oke, nah kita misalin juga di X, Y-nya di 0,0. Oke, berarti ini adalah 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Dimana 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, pernyataan ini betul apa salah? Pernyataan itu salah. Oke, nah kalau pernyataan salah, yang benernya adalah diarsir menjauhi 0,0. Ini kan 0,0 nih. Nah, seharusnya diarsirnya ke sini nih. Oke, ke arah yang salah. Tapi karena tadi kita ngarsir kebalikan, berarti kebalikannya salah adalah benar. Berarti kita arsir ke arah yang benar karena kebalikannya kan. Oke. Nah, terus habis itu kita perhatiin di X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 yang benar adalah ke arah sini di arsirnya. Oke? Tapi karena kita arsirnya yang salah, berarti kita arsirnya ke arah sini. Oke? Karena arah sini kan negatif ya. Terus habis itu kita lihat di Y lebih dari sama dengan 0. Seharusnya kita arsirnya ke atas. Oke? Kenapa ke atas? Karena nilainya positif kan lebih dari 0. Oke? Dan kita arsir yang salah, maka kita arsirnya ke arah sini. Nah, di sini kelihatan mana daerah yang dia itu bersih, nggak ada arsirannya. Nah, daerah yang bersih nggak ada arsirannya adalah daerah ini. Nah, ini adalah daerah nomor 2 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Diketahui fungsi f(x) sama dengan akar 2x plus 3 dengan x lebih dari sama dengan minus 3 per 2 jika f pangkat min 1 x adalah inverse dari fungsi f(x), maka f pangkat min 1 dalam fungsi x-nya 3 itu berapa, atau f inverse-nya dengan x-nya sama dengan 3. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu di mana kalau misalnya fx itu adalah y. Oke, dan inverse itu yang x dijadiin y, yang y dijadiin x. Ya, jadi kayak gini nih. Nah, kita tulis dulu ya di mana fx sama dengan
akar 2x plus 3. Oke, nah berarti karena fx sama dengan y, berarti ini kita bisa tulis y sama dengan akar 2x plus 3. Oke, nah karena di sebelah sini ada akar, buat ilangin akarnya, berarti kita kuadratin dua-duanya. Jadi y kuadrat sama dengan buka kurung akar 2x plus 3 kuadrat. Nah, ini kita bahas di sebelah sini ya. Di mana akar 2x plus 3 kuadrat itu sama aja kayak akar 2x plus 3 akar 2x plus 3. Nah, di mana kita tahu kalau misalnya akar 16 itu adalah 4. Nah, kenapa? Karena 16 itu adalah 4 dikali akar 4. Oke, karena 4-nya ada 2 kali sama, berarti bisa dikeluarin. Berarti ini sama aja kayak 2x plus 3. Oke, atau kalau misalnya kita mau sederhanain, gimana? Kita tahu akar 16 itu adalah akar 4 pangkat 2. Dan dimana akar x itu adalah x pangkat setengah. Berarti ini bisa kita giniin ya. 4 pangkat 2 dikali setengah. Oke? Kan gini nih asalnya nih. Ya. Berarti ini jadi 4 pangkat 2 dikali setengah. Coret-coret berarti hasilnya 4. Oke? Nah, berarti ini juga sama aja. Dimana 2x plus 3 pangkat setengah. Nah, ini pangkat lagi 2. Berarti dimana 2x plus 3 ini pangkat setengah dikali 2. Coret-coret berarti 2x plus 3. Sama ya. Berarti boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Sama aja. Berarti ini bisa kita lanjut ya. Berarti ini adalah y kuadrat sama dengan 2x plus 3. Oke. Nah, di sini kita mau jadiin x sama dengan. Oke. Berarti 3-nya kita pindahin ke sini. Di mana y kuadrat min 3 sama dengan 2x. Dan kita mau jadiin x doang ya berarti. Nah, berarti 2-nya ini pindah nih ke sini. Karena ini perkalian, berarti jadi pembagian. Oke, jadi ini adalah y kuadrat min 3 per 2 sama dengan x. Oke, berarti atau enggak bisa kita tulis x sama dengan y kuadrat min 3 per 2. Tinggal dibalik aja. Nah, dimana kita tahu, berarti ini kan udah kita balik nih. Ya, nah berarti ini adalah jadi f inverse x. Oke, berarti udah ketahuan nih dimana f, berarti dimana kita tahu f inverse x-nya itu adalah, nah di sini bisa kita tulis ini kan y kuadrat ya. Nah, y kuadrat ini karena kita udah nulisnya begini, berarti kita jadiin x kuadrat. X kuadrat min 3 per 2. Oke, nah di sini kan tadi f inverse-nya x-nya dalam 3 ya. Berarti di sini kita tulis f inverse dalam fungsi 3. Berarti ini adalah 3 kuadrat min 3 per 2. Berarti 3 kuadrat 9 ya. 9 minus 3 per 2. Berapa? 9 kurang 3 adalah 6. 6 per 2. Berarti 3 ya. Oke. Berarti jawabannya yang B. Fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dan fungsi g memetakan bilangan real ke bilangan real. Jika gx sama dengan x min 1 dan fogx sama dengan x pangkat 3 min 4x, maka nilai dari f2 adalah, oke, di sini diketahui di mana fogx adalah x pangkat 3 min 4x. Oke, berarti ini fogx itu sama dengan x pangkat 3 min 4x. Nah, kalau kayak gini, g itu kan ada di dalam f ya.
Nah, ini tuh bisa ditulis gini. Berarti F, G, X. Nah, terus ini kurang lagi ya. Berarti sama dengan X pangkat 3 min 4X. Oke. Nah, terus habis itu di sini kan diketahui nih, di mana GX-nya adalah X min 1. Nah, berarti ini bisa kita tulis F X min 1 berarti sama dengan X pangkat 3 min 4X. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus lakuin sesuatu dengan yang ininya. Yang X min 1. X min 1 itu kita misalin aja ya. Jadi misalnya P. Nah, di mana P sama dengan X min 1, terus kita inversin, berarti di mana P plus 1 ya, plus 1 sama dengan X. Berarti X sama dengan P plus 1, sama aja ya. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah nanti X-nya kita jadiin sama dengan nih, kayak gini nih. Oke? Nih, pokoknya intinya kita inversin deh. Ya. Jadi, dimana nanti F dalam fungsi P, nah itu nanti kita ganti ke P plus 1 pangkat 3 min 4 P plus 1. Oke? Nah, habis itu, ini kan udah jadi nih, F dalam fungsi P. Nah, ini bisa kita ganti lagi. Nah, kita ganti lagi kemana? Ke fx. Tapi kalau kita nggak ganti ke fx juga nggak apa-apa sih. Jadi kemana aja bebas. Ya. Oh ya. Nah, di sini kita ganti lagi ya ke x. X plus 1 pangkat 3 min 4 X plus 1. Nah, ini tuh mau diganti ke mana aja itu bisa. Mau P, mau X, mau Y gitu. Nah, mau angka juga. Nah, kebetulan di sini kan ada F dalam fungsi 2 ya. Ya udah kita masukin aja. F dalam fungsi 2 berarti ini adalah 2 plus 1 pangkat 3 min 4 2 ditambah 1. Berarti ini adalah berapa? 3 pangkat 3 ya? 3 pangkat 3 minus 4 kali 3 berarti ini adalah 27 minus 12 berarti hasilnya berapa? Yap, 15. Dari soal, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, setengah hari bakteri membelah diri jadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Di awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah. Nah, ini aku jelasin pakai logika aja ya. Oke, karena kalau misalnya aku pakai rumus, nanti takut kalian itu nggak mengerti. Oke, jadi yang pertama adalah pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Berarti ini adalah 2 bakteri. Nah, terus setiap hari dia membelah itu 2 kali. Jadi setengah hari, sehari, 1,5 hari, 2 hari ya. 2,5 hari, 3 hari gitu. Oke? Terus lanjut. Tapi ada kendala. Jika setiap 2 hari, 1/4 bakteri mati. Oke? Oke, kita hitung aja ya. Sampai 2 hari ini. Sampai 2 hari dulu. Oke. Nah, awalnya ada 2. Kalau misalnya dalam setengah hari, dia kan ngebelah jadi 2 nih. Berarti lanjutannya adalah 4. Oke? Terus dalam 1 hari, berarti dia ada 8. Dalam 1,5 hari, nah berarti dia ada 16. Karena 2 kali lipatnya ya. Terus berarti dalam 2 hari, dia ada 32 bakteri yang ada di situ. Tapi di sini dibilang setiap 2 hari 1/4 bakterinya mati. Nah, berarti ketika di sini 1/4 dari 32-nya itu mati. Oke. Berarti ini coret-coret 1/4-nya adalah 8 bakteri. Oke. Jadi 8 bakteri ini mati nih. 8 bakteri mati.
Berarti yang masih hidup berapa? Yang masih hidup adalah 32 kurang 8, berarti 24 bakteri hidup. Oke. Nah, siklusnya berubah nih. Nah, nih. Lanjut nih ke sini nih. Di 2 hari, berarti di 2 hari ada 24 bakteri. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita kan pengen jadi 3 hari. Oke. Berarti di mana 2,5 hari berarti itu adalah 48 bakteri, dan kalau misalnya 3 hari berarti 2 kali lipatnya 96 bakteri. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah 96 bakteri. Soal dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah, oke, di sini kan kotaknya bentuknya persegi ya. Dimana kalau misalnya di sini adalah 30, berarti di sini juga adalah 30. Nah, terus habis itu dari persegi ini mau dibuat apa sih namanya? Mau dibuat kotak nih. Nih. Nah, ini adalah nanti di bagian tekuknya. Oke, nah kira-kira bentuknya kayak gini ya. Berarti ini nanti ini tuh X-nya. Oke. Oke, terus kita lanjut. Berarti kalau misalnya ini di sini nih sampai sini nih, berarti kan ini ya panjang ini ya. Nah, berarti ini adalah 30 dikurang 2x karena ada 2 ya. 1 2. Oke. Berarti di sini adalah kita anggap 30 kurang 2x, dan yang sebelah sini sama, ini adalah 30 kurang 2x. Jadi ini adalah 30 dikurang 2x ya dari sini. Sama ya. Nah, cuman ini aku ambil gambarnya yang ada aja. Oke? Nah, berarti di sini kita kan mau cari volume kotak terbesar ya. Nah, habis itu berarti kita tahu kalau misalnya dari apa sih namanya? Dari gambar, berarti kita tahu tingginya adalah X. Oke. Terus habis itu panjangnya adalah 30 kurang 2x dan lebarnya adalah 30 kurang 2x juga. Oke. Nah, terus habis itu kita kan di sini kan yang ditanya volume, ya kan? Berarti kita pakai rumus volume. Di mana volume adalah P kali L kali T. Oke. Nah, kita masukin berarti V, karena di sini ada fungsinya X, berarti kita pakai X. V X sama dengan P-nya adalah 30 min 2X. 30 min 2X dikali T-nya adalah X. Oke. Nah, terus habis itu, nah di sini bisa kita kali pelangi kan? 30 kali 30. 30 kali 30 berarti 900. Oke. 30 kali min 2x berarti ini adalah min 60x. Min 2x kali 30 min 60x. Min 2x kali min 2x berarti plus 4x kuadrat dikali x. Nah, berarti di sini Vx. Nah, ini dikali ya. Ini disederhanain dulu nih, ini nih. Berarti ini adalah 900 minus 60x minus 60x minus 120x ditambah 4x kuadrat x. Nah, baru ini kita kaliin. Berarti ini kali ini berarti 900x. Ini kali ini berarti ini adalah min 120x kuadrat, dan ini kali ini adalah plus 4x pangkat 3. Oke. Nah, habis itu kita rapiin ya. Berarti Vx sama dengan ini adalah 4x x pangkat 3 minus 120x kuadrat ditambah 900x. Oke, habis itu kita turunin ya, di mana V aksen X berarti ini kedepanin
Berarti ini adalah 4 kali 3x. Nah, ini nanti dikurang 1 ya. Berarti 3 pangkat min 1 min ini dikedepanin 120 kali 2 x pangkat 2 kurang 1 ditambah ini kan pangkat 1 nih dikedepanin kan, jadi 1 kali 900 x pangkat 1 kurang 1. Nah, berarti ini adalah 12x pangkat 2 minus 240 x pangkat 1. Nah, ditambah 900 x pangkat 0. Dimana kita tahu x pangkat 0 adalah 1. Berarti ini kalau misalnya kita sederhanain 12x kuadrat min 240x ditambah 900. Oke. Nah, di sini kan sama-sama bisa dibagi 12 ya, kita sederhanain. Berarti ini kita bagi 12. Berarti di sini aja ya. Berarti ini adalah x kuadrat min 20x ditambah 75 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 20, dan C-nya adalah 75. Nah, di sini kita cari berapa kali berapa hasilnya A kali C, dimana A kali C berarti 1 kali 75 berarti 75. Terus berapa ditambah berapa sama dengan B, dimana B-nya adalah minus 20. Angkanya adalah min 15 kali min 5. Karena min 15 kali min 5, min ketemu min adalah plus, 15 kali 5 adalah 75, dan min 15 ditambah min 5 adalah minus 20. Berarti x min 15, x min 5 sama dengan 0. Berarti x min 15 sama dengan 0, berarti x sama dengan 15, x min 5 sama dengan 0, berarti x adalah ya 5. Nah, x-nya udah ketemu nih, ada 2 pilihan di 15 sama 5. Nah, kita masukin ke sini ya. Dimana kalau misalnya x-nya adalah 15, berarti 30 min 2x, berarti 30 min 2 kali 15, 30 min 30. 0 ya, berarti nggak bisa ya. Nggak bisa, berarti ini nggak bisa. Berarti kita coba di x-nya sama dengan 5. Ya kan, karena maksud panjangnya 0. Kalau panjangnya 0, lebarnya 0. Berarti nggak ada jawabannya dong. Nah, kita cari di x-nya 5 yang ini. Berarti ini adalah panjangnya 30 min 2 kali 5. Berarti 30 kurang 10. Berarti ya 20 ya. Berarti bisa ya. Di sini berarti panjangnya adalah 20. Karena lebarnya sama, kita hitung juga 20. Nah, berarti x-nya di sini tingginya adalah 5. Oke, nah berarti volume maksimalnya, nah ini ada P kali L kali T, di mana P-nya adalah 20, dikali L-nya 20, dikali T-nya adalah 5. 20 kali 20, 400 ya, 400 kali 5, yap, 2000 cm kubik. Berarti jawabannya yang dari soal diketahui sin A sama dengan 1/A. A adalah sudut tumpul, nilai cos A adalah jadi di sini diketahui sin A, maksudnya adalah A-nya itu adalah apa? Bisa kita sebut alfa ya, atau derajat. Dan dimana derajatnya ini itu sudut tumpul. Nah, dimana di sini kita kan yang ditanyakan nilai cos A, dimana kita tahu sin A, sin itu rumusnya adalah sin demi alias depan per miring. Oke. Nah, dimana depan sin A-nya itu adalah 1/A. 1/A. Berarti depannya adalah nilainya 1 dan miringnya nilainya A. Oke. Nah, yang dicari kan cos A ya. Cos A. Nah, cos A itu rumusnya adalah sami, kosami, atau samping per miring.
Oke. Nah, di mana kita tahu miringnya adalah A? Oke. Nah, kita nggak tahu nih sampingnya berapa nih. Nah, kita harus temuin. Oke. Oke. Nah, di sini ada depan, ada samping, ada miring. Berarti kita pakai teorema Pitagoras. Oke. Di mana? Di sini kan kita mau cari samping ya. Di mana? Di sini kan kita mau cari sampingnya. Berarti samping sama dengan akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Oke, di mana miring? Miringnya adalah A, berarti A kuadrat, min depan kuadrat adalah 1 kuadrat. Nah, berarti ini adalah akar A kuadrat minus 1. Oke, nah berarti kita masukin di mana cos A itu sama dengan tadi apa? Samping per miring. Oke, di mana sampingnya adalah akar A kuadrat min 1 per miringnya adalah A. Nah, tapi karena dia ada di kuadran 2, ada di kuadran 2, oke. Nah, maksudnya apa? Kenapa kita tahu dia ada di kuadran 2? Karena di sini menyebut kata sudut tumpul. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya sudut tumpul kan berarti dia ada di kuadran 2 di sini ya. Nah, di mana nilai cosnya itu adalah negatif. Nah, berarti ini adalah negatif. Berarti negatif akar A kuadrat min 1 per A. Jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang D. Dari soal diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, ini adalah diagramnya. Peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Oke, di sini kita cek satu-satu ya. Nah, di mana peningkatan terjadi di bulan April? Kita cek yang di bulan April. Oke. Nah, berarti di sini ya, sebelah sini, dari sini ke sini. Nah, berarti ini adalah 151 dikurang 112. Berarti hasilnya berapa? Yap, 39. Oke, kita keep dulu ya. Terus di sini bulan Juni. Oke, berarti di sini adalah dari sini ke sini ya. Nih, dari sini ke sini. Oke, berapa bulan Juni? Bulan Juni berarti itu ada di 81 dikurang 18. Berarti berapa 81 kurang 18? Berarti 63. Oke. Yuk, lanjut. Nah, di sini ada bulan Juli. Nah, Juni ke Juli berarti ini adalah 133 dikurang 81. Berarti hasilnya adalah 52. Oke, satu lagi ya. Dua lagi. Di September. Nah, kita lihat September berarti dari Agustus ke September. Dimana itu adalah 166 dikurang 150. Berarti sama dengan 16. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi di November. Nah, berarti November dari sini ke sini ya. Berarti ini adalah 153 dikurang 87. Berarti hasilnya berapa? Yap, 66. Oke, berarti peningkatan tertinggi itu ada di bulan November. Dari soal, perhatikan data pada tabel nilai hasil ulangan matematika kelas 11 SMA Z. Modus dari data tersebut adalah, modus itu apaan sih? Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar. Oke, tapi kan ini kan data kelompok ya. Oke, berarti kita harus cari pakai rumus. Dimana rumusnya adalah MO atau modus sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas ditambah buka kurung D1, dimana D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, per
D1 ditambah D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, itu nanti dikali sama P. P itu adalah panjang kelas. Oke, atau enggak kita gini aja. Nah, ini adalah modus. Nah, di mana TB itu adalah apa? TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Oke. Terus ada D1. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke. Dan D2 apa? D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Oke, dan di mana P ini adalah panjang kelas. Oke. Yuk kita telah satu-satu. Oke, pertama-tama adalah kita harus cari kelas modus dulu. Cari kelas modus. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah cari frekuensi yang paling banyak. Nah, ini di mana nih kelas modusnya? Nah, kita lihat ini paling banyak ya. Ada 9. Nah, ini adalah kelas modus. Oke, berarti ini adalah di 64 sampai 66 dengan jumlah frekuensinya adalah 9. Oke. Nah, terus habis itu kita cari TB, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, ini kan kelas modus nih, ya kan? Nah, tepi bawahnya gimana caranya? Nah, ini adalah bawahnya. Oke. Jadi, tepi bawah itu adalah 64 dikurang 0,5. Emang udah kayak gitu ya. Jadi, berapapun yang ada di sini itu dikurang 0,5. Berarti ini adalah 63,5. Oke. Yuk lanjut. Terus, habis itu kita cari yang namanya D1. Oke. Aku pakai ini aja ya. D1. Nah, di mana D1 tadi kan disebut selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke. Di sini ada frekuensi kelas modus itu 9. Oke. Nah, kelas sebelumnya itu ada di sini. Oke. Berarti ini adalah 9 dikurang 6. Berarti sama dengan berapa? Yap, 3. Oke, lanjut ya. Terus di sini ada D2. Di mana dia adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti kelas modusnya adalah 9. Ini 9 ya, sampai nggak hituan lagi. Nah, terus habis itu kelas setelahnya itu juga 6. Berarti ini adalah 9 kurang 6. Berarti sama dengan 3 juga. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada P. P itu adalah panjang kelas. Nah, di mana kita ambil salah satu aja. Misalnya aku ambil yang pertama. Oke. Nah, yang pertama itu ada 58 sampai 60. Nah, ini tuh bukan 60 kurang 58, tapi lebih tepatnya kita menghitung 58, 59, 60. Nah, di sini itu kan ada 3 ya. Nah, berarti panjang kelasnya adalah 3. Oke. Nah, kita masukin aja ke ini ya, langsung ya. Nah, berarti ini MO sama dengan TB-nya adalah 63,5 ditambah buka kurung D1-nya tadi 3 per 3 ditambah D2-nya adalah 3 kali panjang kelasnya adalah 3. Oke, berarti ini adalah 63,5 ditambah 3 per 6 dikali 3. Nah, ini bisa dicoret. Coret. Berarti ini sisa 2. Oke, berarti ini adalah 63,5 ditambah 3 per 2. Oke, di mana kita tahu
3/2 itu adalah 1,5. Berarti NO sama dengan 63,5 ditambah 1,5. Berapa? Ya, hasilnya adalah 65. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Sekolah P akan mengirim 2 perwakilan grup band untuk pentas seni Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah tersebut memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Berdasarkan penilaian, kemampuan grup band tersebut merata, sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil secara acak satu persatu. Peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua adalah. Oke, jadi di sini sekolah bakal ngirim 2 grup band. Ya, 2 grup band. Nah, ini adalah grup band 1. Nah, ini adalah grup band 2. Oke, ini tuh kayak dikocok gitu loh. Jadi, di sini kan ada 6 grup band GB ya, grup band putra. Oke, dan di sini ada 4 grup band putri. Oke. Nah, jadi ini tuh nanti gini. Ini kan kocokan nih, kocokan. Nah, yang pertama itu keambil siapa? Nah, terus habis itu udah kan, pertama udah keambil siapa? Berarti kan tadinya kan 10 nih jumlah totalnya nih. Total grup band itu berarti kan semuanya ada 10. Nah, total 10 kan udah keambil 1. Nah, berarti di kocok lagi. Nah, ketika kocokan kedua, berarti nanti sisanya tinggal 9. Oke? Nah, di sini pertanyaannya, peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua. Oke, pertama-tama kita ngomongin pengambilan di grup band pertama. Oke? Nah, di sini dia itu masih lengkap. Oke, masih lengkap. Nah, masih lengkapnya gimana? Di mana si putranya masih utuh 6 dan putrinya masih utuh 4. Oke, jadi semuanya lengkap ya di 10. Berarti total itu ada 10. Nah, kita mau cari peluang band putra. Berarti putra itu peluangnya adalah, ada berapa putra? Ada 6. Berarti ini adalah 6 per total dia ada 10. Oke, berarti 6 per 10 ya. Nah, peluang putra berarti di sini adalah 6 per 10. Oke, nah di sini ada grup band 2. Nah, grup band 2 kita anggap 1 itu yang pertama kan udah nih keluar putra nih. Berarti habis itu jumlah totalnya itu berarti kan jadi 9 kan? Ya kan? Nah, di mana si putranya itu dia jadi berapa? Jadi 5 ya. Nah, putrinya berarti jadi tetap utuh ya, 4 ya. Berarti kan totalnya 9 ya, bener ya? 9. Oke. Nah, terus abis itu probabilitasnya atau kemungkinannya yang keluar putri berarti itu adalah 4/9. Oke. Nah, 4-nya, oh ini putri ya. Nah, 4-nya itu dari sini dan 9-nya itu dari totalnya. Oke. Nah, di sini kita ada 2 kemungkinan. Karena ada 2 kocokan, berarti ini adalah total kemungkinan. Berarti ini adalah kemungkinan 1, ini kemungkinan dikali kemungkinan 2. Oke, dimana kemungkinan 1 ini ya, nih kemungkinan 1 nih 6/10. Oke, dikali nih kemungkinan 2 tuh yang ini, berarti ini adalah 4/9. 6 kali 4 berarti 24/90. Nah, ini kita bisa kecilin. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 6. Berarti ini adalah 24 bagi 6 berarti 4/90 bagi 6 berarti ini adalah 15. Berarti 4/15. Berarti jawabannya yang
C. Soal 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21. Oke. Nah, di sini kalau ada tambah sama kali, pasti kita ngerjain yang kali dulu. Oke. Kita taruh sini ya. Dimana nih adalah 7/4 dikali 8/21. Coret-coret. Sama-sama bagi 7, 1, 3. Coret-coret, sama-sama bagi 4. Sini 2, sini 1. Berarti di sini sisanya 1/1 dikali 2/3. Berapa 1/1 kali 2/3? Berarti hasilnya adalah 2/3. Nah, di mana di sini baru kita masukin ke yang ini. Berarti di mana 1/4 ditambah 2/3. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat garis panjang. Ini kali ini 12, ini kali ini 3, ditambah ini kali ini 8. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11/12. Atau yang C. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta rupiah. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar 20.000 rupiah per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Oke. Di sini kita misalin ya, di mana misalkan bolu itu adalah X dan brownies. Nah, itu kita misalin adalah Y. Dan ini harus kalian ingat. Oke, bolu itu X dan brownies itu Y. Lanjut. Nah, di sini ada tulisan di mana modalnya dia adalah 8 juta, kue bolunya 15.000 modalnya, dan kue brownies 20.000 modalnya. Nah, berarti di sini kita tulis gini aja ya, biar kalian bisa mengerti. Nah, di sini adalah modal. Kita tulis modal. Oke. Dimana di sini adalah bolu. Nah, di sini brownies. Nah, di sini adalah jumlah. Oke. Nah, di sini bolunya itu modalnya di 15.000. Berarti 15.000 X. Brownies itu 20.000. Berarti 20.000 Y. Modalnya itu nggak boleh lebih dari 8 juta. Nah, di sini berarti kita bisa tulis 15.000 X ditambah 20.000 Y itu kurang dari sama dengan 8 juta. Oke. Oh ya nih. Kenapa nih dia itu kurang dari sama dengan? Karena uangnya cuman ada segitu. Uang cuman 8 juta. Oke, boleh pas, boleh kurang, tapi gak boleh nombok, gak boleh lebih. Berarti ini adalah kurang dari sama dengan 8 juta. Oke. Terus di sini kita cari di produksi ya. Produksi. Di mana bolunya itu produksinya sebesar X, browniesnya sebesar Y, dan di sini ada kata-kata Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. 500. Oke, berarti ini bisa kita tulis X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 500. Nah, kenapa kurang dari sama dengan lagi? Karena dia bilang paling banyak. Nah, di sini dia bilang paling banyak. Oke.
Lanjut ya. Nah, di sini ada satu PR kita, di mana di persamaan ini tuh nilainya kegedean. Jadi di sini kita kecilin. Sama-sama bisa dibagi berapa? Coba sama-sama bisa dibagi 1000 dulu ya. Coret, coret, coret. Berarti ini adalah 15. X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 8000. Nah, ini masih bisa dikecilin lagi. Masih bisa dibagi berapa? Masih bisa dibagi 5. Nah, ke sini ya. Berarti 15 bagi 5 itu adalah 3. X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 8000 bagi 5 berarti adalah 1600. Nah, ini yang akan kita pakai. Berarti kita pakai 2 ya. Yang ini dan yang ini. Oke. Nah, di sini kita harus cari titik-titiknya. Oke. Di mana di sini kita misalin X sama Y. Di mana ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, berarti di sini tuh caranya gini. X sama dengan 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 500. Berarti ini coret Y sama dengan 500. Berarti di sini 500 ya. Nah, terus habis itu kita terbalikin lagi ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 500. Berarti X sama dengan 500 ya. Berarti di sini adalah 500. Oke, berarti kita bisa buat koordinat kartesiusnya. Di mana di sini 1 2 3 4 5. Nah, di sini 500. Tuh 2 3 4 5. Nah, di sini adalah 500. Nah, di sini adalah 500. Berarti dia itunya begini ya. Aja bagus ya, begini. Nah, terus habis itu kita cari titik yang ada di sini. Oke, di mana sini X, sini Y. Nah, ketika di sini X-nya sama dengan 0, berarti ini adalah 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 1600. Coret, berarti 4Y sama dengan 1600, berarti Y-nya sama dengan berapa? 1600 bagi 4, berarti Y-nya sama dengan 400 ya? 400. Nah, berarti di sini tadinya 0, sini 400. Nah, di sini kita terbalikin lagi ya, sini 0. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0, berarti 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 1600, coret 3X sama dengan 1600. Oke, berarti X sama dengan 1600 bagi 3. Berarti X sama dengan 533,33. Berarti di sini adalah 533,33. Oke, berarti kita bisa simpulin yang pertama 0,400. Nah, 0,400 itu ada di sini ya. Nah, 0,400. Terus habis itu sekitar 533,33. Nah, dia ada di sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini kita harus cari yang namanya daerahnya. Oke. Nah, tapi karena ini hubungannya dengan uang, berarti ada syarat 2 lagi. Di mana syarat ketiga sama keempat ya. Ini kan syarat pertama nih. Yang ini. Nah, ini syarat kedua dan syarat ketiga adalah di mana X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y dan keempat, Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke? Kenapa? Karena untuk menghindari adanya minus. Karena nggak mungkin kan kalau kita jualan itu kita mencari rugi. Oke? Nah, yuk lanjut yuk. Nah, kita lihat di syarat pertama. Oke? Oh ya, di sini aku akan arsir yang salah. Oke? Jadi gini. Di syarat yang pertama, di mana X plus Y, pakai yang ini ya, coklat ya.
Dimana X plus Y kurang dari sama dengan 500. Berarti kita misalin dia di titik 0,0. Dimana 0,0 itu kan X, Y-nya ya. Berarti di sini adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 500, berarti 0 kurang dari sama dengan 500. Nah, pernyataan ini benar apa salah? 0 kurang dari 500. Nah, pernyataan ini adalah benar. Oke, karena benar, seharusnya 0,0 kan di sini, maka dia seharusnya diarsir ke sebelah sini. Oke. Nah, tapi tadi kan aku bilang kita arsirnya mau ke yang salah. Berarti kita arsir ke sebelah sini, di mana ini itu menjauhi 0,0. Oke? Jadi kita arsir itu yang sebaliknya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada 3 X ditambah 4Y. 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 1600. Nah, kita misalin lagi nih di 0,0. Berarti ini X, Y-nya ya. Berarti ini ada 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 1600. Coret-coret berarti 0 kurang dari sama dengan 1600. Nah, pernyataan ini benar apa salah? 0 kurang dari 1600, maka pernyataan adalah benar. Oke. Nah, karena benar, kita harus arsir mendekati 0,0 yang ada di sini. Seharusnya begini. Oke. Nah, karena kita arsir yang salah, maka arahnya ke arah sini. Oke. Nah, nih. Oke. Nah, terus abis itu ada apa lagi syaratnya? Syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Dimana X lebih dari sama dengan 0 itu seharusnya diarsirnya ke sini. Oke? Nah, tapi kita arsir yang salah. Sekali lagi berarti kita arsirnya ke arah sini. Oke? Terus abis itu ada Y lebih dari sama dengan 0. Yang seharusnya kita arsir ke arah atas kayak gini. Nah, maka kita arsirnya ke arah bawah. Karena bawah itu menunjukkan negatif ya. Kan kita arsir yang salah. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya adalah yang dia tuh nggak kena arsiran. Yang sebelah sini ya berarti ya. Oke? Pokoknya yang dia nggak kena arsiran lah. Nah, di sini berarti dia muncul titik di sini, di sini, di sini, sama di sini. Oke? Nah, terus abis itu ada permasalahan. Nah, di mana kita nggak tahu yang namanya titik ini tuh di mana. Oke? Nah, berarti buat cari tahu titik itu ada di mana, berarti kita harus eliminasi. Eliminasi siapa? Eliminasi ini dan ini. Oke, jadi ini adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 1600. Nah, di sini ada X plus Y sama dengan 500. Kita jadiin sama dengan aja dulu ya, karena kita mau eliminasi. Nah, kita mau samain siapa? Misalnya aku mau samain X-nya. KPK dari 3 sama 1, 3 kali 1 adalah 3. 3 kali berapa biar hasilnya 3? Berarti ini adalah 3 kali 1. Oke? Nah, 1 kali berapa biar hasilnya 3? Berarti ini adalah kali 3. Oke? Titik ya, kalau misalnya X sama Y. X sama kali aku tuh emang sama. Ya, pokoknya intinya dikali ya. Nah, berarti ini adalah 3X plus 4Y sama dengan 1600 sama karena dikali 1. Nah, berarti ini adalah 3X plus 3Y karena dikali 3. Ini adalah 1500. Nah, 3X titik-titik 3X jadi 0. 3X titik-titik 3X sama dengan 0. Berarti otomatis dikurang ya. Nah, berarti ini coret. Oke, kurang. 4Y dikurang 3Y itu adalah Y. 1Y. Nah, di sini adalah 100. Ya, 1600 kurang 1500 ya.
Oke, Y-nya udah ketahuan 100. Nah, kita cari X plus Y. Nah, berarti di sini adalah X plus Y-nya adalah 100. Sama dengan berapa ini? 500. Aku ngambil yang ini ya, biar lebih gampang. Karena kita mau cari X-nya, berarti X sama dengan 500 dikurang 100, pindah, berarti X sama dengan 400. Nah, berarti di sini adalah titik 400, 100. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya keuntungan itu titiknya itu selalu ada di sini. Keuntungan itu selalu ada di sini. Oke, tapi kita bisa cari satu-satu. Oke. Nah, kita cari satu-satu di sini aja ya, sebelah sini. Nah, yang pertama, di sini ada titik, ini nggak berlaku ya, karena 0,0, maksudnya 0 nggak ada. Oke, berarti di sini ada titik 0,400, 0,400. Oke. Oh ya, di sini kan kita cari dulu ya keuntungannya ya. Nah, di sini dia bilang biaya bolu itu 15.000 dengan laba 40%. Nah, kita cari 40% dari 15.000. Nah, berarti ini adalah 40 per 100 dikali 15.000. Nah, ini coret ya. Coret-coret berarti 40 kali 150. Nah, ini berarti keuntungannya adalah 6.000 ya. Oke. Nah, ini untuk bolu. Nah, lanjut lagi. Ini untuk brownies. Modalnya 20.000, labanya 35%. Berarti untung brownies 35 per 100 dikali 20.000. Nah, ini coret, 35 dikali 200. Berarti hasilnya adalah 7.000. Nah, berarti ini adalah untung si brownies ya, atau si Y. Nah, nih. Nah, ini untung si X. Untung. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal kaliin aja. Tinggal kaliin terus ditambahin ya. Dimana ini kan X, Y. Kan? Terus di sini adalah kita tulisnya 6.000X ditambah 7.000Y. Oke, berarti ini adalah 6.000 dikali X-nya 0 ditambah 7.000 dikali, ya, di sini 400. Berapa? Berarti ini coret ya. Ini coret. Tinggal 7.000 dikali 400. 7.000 dikali 400. Berarti di sini keuntungannya adalah 2.800.000. Berarti ini cuman produksi si Y doang ya. Nah, terus habis itu di sini titik kedua ada si 400,100. Ini 400,100 berarti kita masukin 6.000 kali 400 ditambah 7.000 kali 100. Berarti 6.000 kali 400 berapa ya? Berarti di sini adalah 2.400.000 ditambah 7.000 kali 100 ya 700.000. Berarti hasilnya adalah 3.100.000. Oke. Nah, di sini ada titik satu lagi yang sebelah sini. Ini yang sebelah sini berarti ini adalah di 500,0. Berarti ini adalah 6.000 dikali 500 ditambah 7.000 dikali 0. Berarti ini coret 6.000 kali 500. Berarti ini hasilnya adalah 3 juta. Oke, sekarang di sini kita cari keuntungan maksimum ada di mana. Oke, berarti sesuai prediksi ya. Berarti keuntungan maksimum ada di 400,100.
100 atau dia tuh yang ada di tengah-tengah dan kita harus melakukan eliminasi. Oke, karena biasanya emang kayak gitu kalau nyari untung, yang selalu maksimum itu ada di sebelah sini. Oke, yuk lanjut, kita bisa jawab pertanyaannya. Mirna harus memproduksi 200 kue bolu kalau misalnya untung mau maksimum. Oke, nah di sini kalau mau untung maksimum, oke, itu di 400, bolunya di 400. Kan bolu itu kan X ya. Bolu itu kan X, ya kan? Nah, X-nya ini di 400. Oke? Berarti pernyataan ini salah. Oke? Lanjut ya. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Nah, keuntungan maksimum 400,100. 400,100 di mana ini X, di mana ini Y. Di mana brownies itu adalah Y. Oke? Lebih banyak nggak daripada si bolu? Ya enggak, berarti ini jawabannya salah. Oke? Ya, lanjut lagi. Keuntungan maksimum yang didapat Mirna adalah 3.100.000. Oh, sama ya sama ini ya. 3.100.000 berarti ini benar. Oke, dari soal pada trapesium berikut, AD sama dengan BC, AB sejajar dengan DC, AB lebih besar daripada DC, sudut BAD adalah 70 derajat, dan sudut ABD adalah 30 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Oke, nah di sini diketahui di mana BAD adalah 70 derajat. Berarti BAD, BAD. Berarti tengah-tengahnya si A kan? Ya kan? Nah, berarti di sini adalah 70 derajat. Oke. Nah, lanjut. Sudut ABD adalah 30 derajat. Berarti di sini kita mulai dari A, B, D. Berarti sudutnya yang di tengah-tengah 30 derajatnya itu. Berarti 30 derajat di sini ya. Oke. Nah, kita tahu kalau misalnya di dalam trapesium di mana sudut ini ditambah sudut ini, mereka itu hasilnya adalah 180 derajat. Oke, jadi sudut ini ditambah sudut ini mereka berdua ditambah hasilnya adalah 180 derajat. Oke, nah lanjut ya. Tapi sekarang kita lagi ngomongin tentang, kita mau cari yang ini dulu nih, yang sebelah sini dulu nih. Nah sekarang yang A itu di mana sudut BCD adalah 110 derajat. Nah, BCD kita cari ya. Berarti BCD. Oke, berarti di sini ya. Nah, nih di sini. Oke. Nah, di mana kita tahu kalau misalnya sudut A, D, C itu sama aja kayak sudut B, C, D. Oke, jadi kita tandain di mana sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, ini sama dengan ya. Oke. Berarti di sini kita tahu kita cari sudut ADC dulu ya. Berarti kita cari sudut ADC dulu ya. Berarti di mana kita tahu sudut ADC ditambah sudut BAD itu kan sama dengan 180 derajat. Ya kan? Nah, terus habis itu kita masukin sudut ADC. Sudut ADC berapa? Sudut ADC yang kita tanya, sudut ADC ditambah sudut BAD itu adalah 70 derajat. Nah, yang ini ya, tadi ya nih. Nih, sudut BAD. Oke. Nah, terus habis itu
sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Berarti sudut ADC itu sama dengan 110 derajat. Berarti sudut BCD itu sama aja kayak 110 derajat. Nah, berarti pernyataan ini adalah benar. Oke, lanjut ya. Sekarang sudut CBD. Oke, nah sudut CBD. Nah, sudut CBD ini berarti C, B, sama D. Oke, berarti yang sebelah sini ya. Nih, sebelah sini nih. CBD. Oke. Nah, di sini kan udah ketahuan nih. Di sini itu adalah 110 derajat. Atau kita tulis aja ya. Sudut BCD itu adalah kan 110 derajat ya. Dimana kita tahu tadi yang ini nih, yang sebelah sini. Dimana kita tahu sudut BCD ditambah sudut CBA. Oke, CBA itu sama dengan 180 derajat. Jadi yang ini ya, ini yang ini sebelah sini. 180 derajat kan. Dimana sudut BCD itu adalah 110 derajat ditambah kita cari sudut CBA dulu. Berarti 180 derajat. Berarti sudut CBA itu sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Berarti sudut CBA berapa? Yap, sudut CBA adalah 70 derajat. Nah, di sini nih, berarti di sini itu adalah 70 derajat. Oke. Nah, ini kan sudut apa nih tadi namanya? Sudut CBA ya, sudut CBA. Nah, dimana kita tahu sudut CBA itu adalah sudut CBD ditambah sudut ABD. Berarti sudut CBA itu adalah 70 derajat sama dengan sudut CBD yang ditanya ditambah sudut ABD adalah 30 derajat. Berarti di sini adalah 70 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sudut CBD. Berarti sudut CBD itu sama dengan 40 derajat. Berarti yang ini benar ya. Oke, lanjut. Sekarang di mana sudut BDC adalah 40 derajat. Nah, BDC itu di mana sih? Di sini. BDC. Berarti di sini ya. Nah, di sini nih. Oke, berarti yang ditanya adalah yang ini. Oke. Dimana kita tahu tadi itu sudut keseluruhan, dimana sudut ADC itu sama dengan 110 derajat ya. Oke. Nah, berarti kita harus nemu dulu nih sudut yang ininya dulu nih. Nah, sudut yang ininya dulu nih. Nah, sudut yang ininya berarti nanti kita cari dari segitiga. Nah, di mana ini kan segitiga nih. Nih, ya kan? Nih. Tuh. Berarti di mana sudut DAC ditambah sudut ABD ditambah sudut BDA atau ADB. Mana ADB di sini ada nggak? Sama dengan 180 derajat. Oke, berarti di sini kita lanjutin sudut DAC adalah ini 70 derajat ditambah sudut ABD. Berarti di sini dia adalah 30 derajat ditambah sudut BDA kita cari sama dengan 180 derajat. Berarti ini adalah 100 derajat ditambah sudut BDA sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BDA
sama dengan 180 derajat kurang 110 derajat. Berarti sudut BDA adalah berapa? 80 derajat. Berarti di sini adalah 80 derajat. Oke, sekarang kita ngomongin ya, di mana di sini adalah 110 derajat. Kalau di sini 110 derajat, di sini 80 derajat, berarti di sini adalah 110 dikurang 8, gini aja deh. Berarti di sini adalah yang ditanya sudut BDC itu adalah sudut ADC dikurang sudut BDA. Berarti ini adalah 110 derajat kurang 80 derajat. Berarti sama dengan 30 derajat. Berarti gampangannya kalau misalnya ini semua adalah 180 ini jadi gampangannya kalau misalnya ini semua 110 derajat, di sini 80 derajat, berarti di sini adalah 30 derajat. Berarti jawabannya salah ya. Ada soal pada trapesium siku-siku tersebut AB sama dengan 3 dan AD kurang dari sama dengan BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di pernyataan pertama, luas trapesium ABCD adalah 24. Pernyataan yang kedua adalah BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Oke, di sini AB-nya adalah 3. Oke. Terus di sini BC-nya adalah 10 dan CD-nya adalah 5. Oke. Berarti kita harus cari ini berapa. Oke. Caranya adalah kalau di sini 3, berarti di sini juga 3. Oke. Ini kita anggap E ya. Nah, kita mau cari si EC. Nah, EC itu berarti dia itu adalah DC kuadrat dikurang DE kuadrat. Nah, kenapa? Karena di sini adalah miring. Oke. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku. Nah, dimana kalau miring itu yang ditanya selain miring itu dikurang. Oke, berarti EC sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti ini adalah 25 dikurang 9, berarti akar 16. Berarti EC-nya adalah 4. Kalau di sini 4, berarti di sini adalah 10 dikurang 4. 10 kurang 4 berapa? 6. Nah, kelilingnya berarti udah bisa dijawab ya. Keliling udah bisa dijawab di mana dia tuh AD ditambah DC ditambah CB ditambah AB. Berarti ini ada 6 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, ini 11, 21, 24 ya. Oke. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Keliling trapesium tersebut adalah 24 cm. Keliling trapesium tersebut adalah 24. Oke. Nah, di sini berarti pernyataan nomor 2 itu adalah cukup ya buat ngejawab di mana kelilingnya. Buat ngejawab berapa kelilingnya. Oke. Berarti di sini jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Kenapa pernyataan 1 saja tidak cukup? Karena di sini yang diketahui adalah luas. Di mana luas berarti dia itu rumusnya adalah BC ditambah AD per 2 dikali tinggi. Oke, sedangkan di sini yang diketahui tingginya aja. Oke, diketahui. Nah, kita nggak tahu nih BC sama AD-nya berapa. Jadi gak bisa ya. Berarti jawabannya yang B. Soal suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal, sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, berarti diketahui panjang tangga itu 6 meter. Nah, berarti di sini adalah 6 meter. Nah, di sini panjang tangganya ya.
Nah, tangganya kan dia begini ya. Oke. Nah, terus habis itu sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Nah, di sini adalah 60 derajat tangga dengan lantai. Berarti di sini 60 derajat. Oke. Nah, terus yang ditanya tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, nah berarti yang ditanya jarak dari atas ke lantai. Nah, itu berapa tingginya? Oke. Nah, di mana di sini kita tahu ini adalah sini. Di mana kita tahu ini adalah siku-siku ya. Nah, siku-siku. Nah, berarti di depan ini ini adalah miringnya. Oke. Miring berarti ini adalah tinggi dan ini adalah alas. Oke. Atau kalau misalnya kita kalau misalnya kita tulis berarti kan ini kan yang depan 60 derajat berarti ini adalah depan. Nah, terus berarti yang di sini ini adalah samping. Oke. Nah, di sini di mana kita yang diketahuin itu adalah yang ini si miringnya dan yang ditanya adalah ini. Berarti ini adalah hubungannya miring sama depan. Oke. Nah, hubungan miring sama depan itu bisa kita jadiin sin. Di mana sin alfa sama dengan demi, sin demi, atau sin alfa sama dengan depan per miring. Oke, berarti di mana tadi 60 derajat ya, berarti sin 60 derajat sama dengan depannya berapa? Depannya ya ditanya. Oke, yang ini ya. Terus per miringnya berapa? Miringnya adalah 6. Oke, nah kita cari tahu sin 60. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Atau kalau misalnya kita mau jadiin perbandingan, ini adalah bisa jadi kita tulis akar 3/2. Biar lebih gampang. Berarti di sini akar 3/2 sama dengan depan per 6. Nah, ini kita kali silang ya. Nah, ini kita kali silang. Berarti ini adalah 2 depan atau tingginya sama dengan 6 akar 3. Berarti depannya atau tingginya adalah 6 akar 3/2. Berarti ini coret-coret. Berarti depannya adalah 3 akar 3 meter. Oke. Nah, berarti di sini adalah 3 akar 3 meter. Nah, ini yang tadi ditanya ya. Berarti jawabannya yang C. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga nilai rata-rata ulangan dari 20 murid menjadi 82. Pertanyaannya, tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini yang ditanya pertama adalah jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Oke, buat mencari ini berarti ini adalah gimana ya? Jumlah 3 murid susulan sama dengan jumlah total nilai 20 murid dikurang jumlah total nilai 17 murid. Oke. Nah, di sini berarti jumlah total nilai 12 murid berarti berarti di sini jumlah total nilai 20 murid di mana ketika ada 20 murid rata-ratanya menjadi 82. Berarti ini adalah 20 dikali 82. Oke, dikurang. Nah, jumlah total nilai 17 murid.
17 murid dari skala 100 adalah 83. Berarti dari 17 murid rata-ratanya adalah 83. Oke? Nah, berarti dikali ya. Dimana 20 kali 82 berarti 1640 dikurang 17 dikali 83 berarti 1411. Nah, ini dikurang ya. Ini dikurang berarti sama dengan 229. Oke, pernyataan ini betul. Oke, lanjut lagi. Rata-rata nilai dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Oke, berarti kita cari nilai rata-rata. Nilai rata-rata 3 murid. Oke, berarti total nilai per 3. Kenapa 3? Karena ada 3 murid. Total nilainya ada berapa? 229 ya, seperti yang di atas ini, per 3. Oke, 229 bagi 3 berarti sekitar 76,33 ya. Oke, berarti di mana rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. Nah, berarti ini benar ya, karena di sini adalah 76. Oke. Yuk lanjut di pernyataan ketiga. Di mana nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah 3 murid itu kan jumlahnya 3 murid, jumlah total nilainya kan tadi kan total nilai itu kan tadi kan 229 ya. Nah, terus dia bilang tidak kurang dari 29, berarti boleh sama dengan, boleh lebih. Nah, di mana untuk nilai terkecil itu adalah nilai terbesar kan 100 ya. Berarti 100 tambah 100 ditambah 29. Nah, berarti ini paling kecil ya 29 ya. Di murid ketiga. Murid ketiga itu paling kecil 29. Karena kalau misalnya di bawah dari 29 ya jumlahnya bukan 229 dong. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pernyataan ini betul. Oh iya, ini belum ya. Oke, terus lanjut ya. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Nah, tadi kan jumlahnya kan 229 nih, 3 murid itu jumlahnya 229. Nah, terus dia bilang nilai rata-ratanya lebih dari 76. Nah, di sini kan bilang nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah lebih dari 76. Nah, ini betul. Kenapa? Karena di sini aja rata-rata dari ketiga murid aja udah 76,33. Oke, berarti pasti nilai tertingginya lebih dari 76. Berarti pernyataan ini juga betul. Oke, lanjut ya. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Oke. Rata-ratanya kan 76 ya. Berarti kalau misalnya 3 murid di 229 rata-ratanya adalah 76, berarti kemungkinan nilainya dia bisa 76, berarti di sini 77. Oke. Nah, berarti ini bisa jadi angka tertinggi. Nah, ini bisa jadi angka terendah. Nah, kalau ini kan jangkauan itu kan maksimum, nilai maksimum dikurang nilai minimum kan. Nah, kalau kita ambil yang ini nilai maksimumnya 77 dikurang nilai minimumnya 76, berarti 1. Ya kan? Nah, di sini jangkauan dari data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Coba kita pakai ini ya. Nilai maksimumnya adalah 100 dikurang 29. Berarti berapa? 100 dikurang 29 berarti 71.
Enggak ya, enggak juga, karena maksimal di 71. Berarti ini salah. Dari soal, fungsi didefinisikan oleh f(x) sama dengan 4, buka kurung, x kuadrat min 8x plus 12 tutup kurung. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Nah, di sini yang pertama-tama, grafik fungsi f terbuka ke atas. Nah, di sini kita benerin dulu ya yang ini ya. Dimana fx berarti ini kita kali ya. Ini kali ini adalah 4x kuadrat. 4 kali min 8x berarti minus 32x. Dan 4 dikali 12 adalah plus 48. Nah, di sini adalah f terbuka ke atas. Nah, di mana syarat terbuka ke atas itu adalah a lebih dari 0. Oke, jadi nilai a itu positif. Nah, kita tahu nilai a dari mana? Dari persamaan ini. Ini adalah persamaan dasarnya di mana ax kuadrat plus bx plus c. Di mana a-nya adalah 4. Oke, karena a-nya 4 berarti dia terbuka ke atas ya. Berarti pernyataan ini benar. Oke. Lanjut. Grafik fungsi f memotong garis y sama dengan minus 18. Nah, buat cari tipot y, nah kita harus misalin di mana x-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kan kita punya gini nih, fx sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48. Oke, nah berarti di mana fx ini kan sama dengan y. Fx sama dengan y. Oke, nah berarti x-nya kita masukin di angka 0. Berarti 4 kali 0 kuadrat min 32 kali 0 ditambah 48. Coret, berarti y-nya sama dengan 48. Nah, di sini grafik fungsi f memotong garis y sama dengan min 18. Salah ya. Dia memotong di y sama dengan 48. Oke. Yuk lanjut yang C. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Oke, di sini kan bilang kuadran 3 ya. Berarti dimana kalau misalnya kita ngebentuk koordinat kartesius, sini x, sini y, sini min x, sini min y. Nah, dimana nih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dimana kita tahu kuadran 3 x-nya itu minus, oke, y-nya juga minus. Nah, berarti di mana kita tahu berarti x-nya itu kurang dari 0, y-nya kurang dari 0. Oke. Nah, berarti di sini kita cari dulu tipotnya di mana. Oke. Nah, di sini kita cari tipot x dulu ya, tipot x. Karena tipot y-nya kan udah ketemu, ya kan? Nah, tipot x-nya berarti kita jadiin y-nya sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah fx sama dengan 4x kuadrat min 32x ditambah 48. Berarti di mana ini dijadiin 0 ya. Oke, berarti ini adalah 4x kuadrat min 32x plus 48. Atau biasa kita tulis 4x kuadrat min 32x plus 48. Atau bisa kita bagi 4 aja ya, biar gampang ya. Berarti ini adalah dibagi 4. Berarti ini adalah x kuadrat min 8x plus 12. Nah, di sini berarti di sini kita tahu A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, dan C-nya adalah 12. Nah, karena itu 1, berarti kita gini, X sama dengan 0. Berapa
berapa hasilnya A kali C, di mana A kali C adalah 1 kali 12 berarti 12, berapa ditambah berapa, hasilnya adalah min 8. Oke, berapa ya? Oh, min 6 sama min 2. Bener kan? Min 6 sama min 2. Ya, benar. Berarti sini adalah min 6, sini adalah min 2. Berarti kita tahu kalau misalnya X min 6 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 6. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2. Oke, berarti dia tuh tipotnya ada di sekitar, berarti ini 6,0 ya, dan 2,0. Oke, tipotnya ada di sini ya. Nah, kalau ini kita nulis tipotnya berarti di 0,48. Berarti kalau misalnya kita tulis 6,0 ada di mana? 6,0 tuh sekitar di sini. Nah, kita tanda 6 ya. Nah, 2 itu sekitar di sini dan kita anggap di sini adalah 48. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini sebenarnya udah diketahuin ya. Nih, pasti dia tuh tipenya begini. Nah, sekitar kayak gini. Nah, berarti dia nggak ngelewatin ini ya. Nggak ngelewatin kuadran 3 ya. Nih, kuadran 3 kosong ya. Oke. Nah, berarti grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, berarti pernyataan ini betul. Dari soal tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kWh yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari penggunaan token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Keterangan di mana Fx adalah total tagihan listrik dalam rupiah dan X merupakan pemakaian energi listrik dalam kWh. Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada total tagihannya, di mana total tagihannya adalah 160.000. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Pilihlah jawaban yang benar, dan jawaban yang benar itu lebih dari 1. Oke, di sini kita tahu di mana kita anggap itu pemakaian listrik. Kan tadi kan jumlah pemakaian listrik. Pemakaian listrik sekarang lebih besar daripada pemakaian listrik biasanya. Oke. Nah, di sini ada Fx. Fx itu adalah total tagihan listrik. Oke, kita ngomongin sekarang aja ya. Kita nyari X sekarang. Oke. Di mana Fx adalah total tagihan listrik, X jumlah pemakaian energi listrik dalam kWh. Jadi, kan tadi kan ininya ini ya, apa sih namanya, persamaannya ini ya. Berarti Fx sama dengan 1350X ditambah 25.000. Oke, berarti di mana Fx adalah total tagihannya, di mana total tagihannya adalah 160.000. Oke, 1350X. Nah, X-nya itu kita cari karena kita mau tahu jumlah pemakaiannya berapa saat itu. Ditambah 25.000. Oke, berarti ini adalah 160.000. Nah, ini berarti ke sana jadi minus ya. Minus 25.000 sama dengan 1350X. Berarti berapa ini? 160 kurang 25, berarti 135.000 ya. 135.000 sama dengan 1350X. Oke, berarti di mana X-nya adalah 135.000 bagi 1350. Nah, coret-coret berarti ini 100 ya. Oke, berarti X-nya adalah 100 kWh. Berarti di mana sekarang adalah 100 kWh. Nah, berarti di mana X biasanya adalah kurang. Oke. Nah,
Berarti kita cari yang kurang dari 100 kWh. Berarti nih ada ini ya. Ada 85 sama 90. Berarti jawabannya itu ya. Dari soal, Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 kali 60 menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter kali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat. Orientasi horizontal. Proyektor menghasilkan perbesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala perbesaran seperti gambar berikut. Nah, bagaimanakah tampilan desain gedung di layar? Nah, yang pertama yang kita mesti notice adalah ukuran gambar asli itu 60 cm kali 60 cm. Oke. Terus habis itu dimana ada jarak antara proyektor sama layar adalah berapa? 3 meter. Nah, terus di sini ada rumus skala pembesaran di mana dia 0,6 kali jarak meter. Nah, maksudnya gimana? Nanti ini tuh dikaliin, dimasukin 3-nya dimasukin ke sini. Jaraknya kan 3 meter kan? Nah, terus di mana ukuran layarnya adalah 2,4 meter nih dikali 1,8 meter. 1,8 meter. Oke. Nah, dia mau tahu ini tuh fit nggak? Maksudnya pas nggak sih jarak proyektornya itu, ukuran layarnya itu ada yang kepotong nggak nanti? Oke. Nah, terus habis itu berarti kita mau cari skala dulu ya. Nah, di mana di sini kita cari skala, di mana skalanya perbesaran berarti 0,6 kali jarak proyektor layar. Oke, berarti ini adalah 0,6 dikali 3. Berarti skalanya adalah 1,8. Oke, berarti ini adalah skalanya ya. Sekarang kita cari perbandingan ukuran tampilan desain di layar itu benar nggak? 1:1. Oke, yuk lanjut. Nah, di sini ukuran gambar asli itu 60 cm. Nah, kita rubah jadi Nah, lanjut. Di sini ada perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Nah, di sini kita kan udah dapet nih skalanya itu 1,8 ya. Tapi di sini kayaknya kita jadiin ke meter aja, ngikutin layarnya. Oke. Nah, di sini kan dia kan 60 cm kali 60 cm. Berarti kita rubah jadi meter kali titik-titik meter. Oke. 60 dijadiin meter. 60 cm dijadiin meter berarti 60 per 100 ya. 100 coret 6/10 berarti 0,6. Oke. Nah, berarti ini adalah 0,6 meter kali 0,6 meter. Oke. Berarti kita lihat di lebarnya. Lebarnya adalah 0,6 meter dikali skalanya adalah 1,8. Berarti di sini adalah 1,08 meter ya. Oke, lanjut. Di mana panjangnya juga sama 0,6 dikali 1,8 berarti sama aja ya 1,08 meter. Nah, berarti panjang banding lebarnya adalah 1,08 bagi 1,08. Sama-sama dibagi 1,08 berarti 1:1. Nah, pernyataan ini adalah benar. Oke. Yuk lanjut, kita ke ukuran panjang dan lebar tampilan desain layar lebih dari 1 meter. Bener ya ini? Ini kan kita udah cari nih. Dimana yang dihasilkan di layar itu 1,08 meter kali 1,08 meter. Berarti lebih dari 1 meter. Oke, walaupun lebihnya sedikit, tapi tetap benar. Oke, yuk lanjut. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan layar. Oke,
Ingat ya, ini tuh 1,08 kali 1,08. Sedangkan di sini adalah 2,4 kali 1,8. Berarti ya kira-kira ukurannya juga segini ya. Ada yang kepotong nggak? Nggak ada yang kepotong. Berarti ini adalah salah ya, karena nggak ada yang kepotong. Karena di sini nulisnya terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dan itu adalah salah. Oke. Soal Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut: A, X, B, Y, C. Dengan A, B, C menyatakan huruf serta X, Y menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Oke. Nah, di sini ada formatnya di mana A, B, C itu adalah huruf. Oke. Dan di mana X sama Y berarti dia adalah angka. Nah, di sini aku mau mulai sama angka dulu ya. Nah, kita mau mulai sama angka. Di mana angkanya itu adalah X, Y. X sama Y aja deh. X sama Y. Oke. Nah, di sini dia bilang kan tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Nah, berarti gini caranya. Tadi kan angka kan ada 2 nih. X, Y. Pokoknya intinya ada 2 lah. Oke. Nah, di mana angka itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nggak ada karena gabungan dari 1 sama 0. Oke, berarti di sini ada berapa banyak pilihan? Berarti di sini semuanya adalah ada 10 pilihan. Oke, nah berarti di sini kita tulis 10. Oke, nah terus abis itu misalnya diambil itu misal ya, misal tapi boleh apa aja. Diambil misalnya angka 7. Nah, berarti sisanya berapa? Sisa angka yang tersisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi 7-nya hilang. Dan di sini totalnya ada berapa angka? Nah, di sini totalnya ada 9 pilihan. Oke, berarti ini 9. Nah, ini tinggal dikali aja, berarti 10 kali 9. Nah, di dalam angka berarti ada 90 pilihan. Oke, 10 kali 9 kan? Oke, lanjut berarti kita cari huruf ya. Dimana huruf kan ada A, B, C, berarti dia ada 3. Ini huruf. Oke, berarti dia ada 3. Ini 1, 2, 3. Nah, dimana kita tahu alfabet itu kan ada 26 ya, 26 huruf. Oke, berarti di sini pilihannya adalah 26. Nah, misalnya diambil satu huruf. Nah, huruf apa? Misalnya huruf D. Oke, berarti sisa pilihannya adalah 25 huruf. Karena masih ada satu lagi, berarti sini 25 ya. Nah, karena masih ada satu lagi, berarti diambil satu huruf lagi. Huruf. Nah, misalnya diambil huruf apa? Huruf Y gitu. Nah, berarti di sini sisa pilihannya adalah 24 huruf. Oke, berarti ini adalah 24. Nah, ini tuh dikali ya. Berarti 26 kali 25 kali 24. Hasilnya adalah 15.600. Oke. Nah, buat kita tahu hasil keseluruhannya adalah total kodenya. Total apa ini? Total kodenya berarti ini adalah 90 dikali 15.600. Berarti hasilnya berapa ya? 1.404.000. Oke, berarti jawabannya yang C.